Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arba selaku dosen mata kuliah farmakologi, perkenalkan kami dari kelompok A1 yang akan mempresentasikan poster kami tentang aksi obat salbutamol. Saya sendiri, Almariza Nadia dengan NIM 2361352 akan menjelaskan tentang aksi obat salbutamol. Jadi, salbutamol adalah obat agonis beta-2 anergic sedatif. Mekanisme kerja obat agonis beta-2 ini adalah melalui stimulus reseptor beta-2 pada bronkus yang menyebabkan aktivasi adenisklirase. Nah, enzim ini juga mengubah ATP menjadi CAMP atau cyclic adenosine monofosfat dengan pembebasan energi yang digunakan untuk proses dalam sel. Meningkatnya kadar CAMP dalam sel menghasilkan efek bronkodilatasi. Selanjutnya, saya Amara Safia Putri Safi'i dengan NIM 2361399 akan menjelaskan mekanisme obat salbutamol. Yang pertama, salbutamol akan mengaktifkan agonis reseptor beta-2 adrenergik. Kemudian reseptor terhubung dengan protein G yang mengikat GTP dan GDP. Dalam bentuk tidak aktif, protein G akan terikat pada GDP. Protein G terdiri dari 3 subunit yaitu alfa, beta, dan gamma. Baik, mekanisme selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Isalia Adila dengan NIM 2361376. Proses berikutnya yaitu perubahan konformasi. Ketika aktif, reseptor yang terhubung dengan protein G akan mengalami konformasi. Perubahan konformasi ini akan menyebabkan terjadi proses signaling yang diawali dengan perubahan GDP menjadi GTP. Subunit alfa terlepas dari guanosin disfosfat atau GDP dan akan sebaliknya mengikat guanosin trifosfat atau GTP. Ini akan menyebabkan subunit alfa terpisah dari subunit beta dan gamma dan kemudian berikatan serta mengaktifkan adenyl siklase. Selanjutnya, saya Aisyah Sadana Semisha dengan NIM 2361397 akan menjelaskan tentang aktivasi adenyl siklase dan produksi CAMP. Adenyl siklase akan menggunakan ATP, menghilangkan 2 kelompok fosfat dan mengubahnya menjadi CAMP. Saya Alama Kiala Prawira dengan NIM 2361304 akan menjelaskan proses selanjutnya. Peningkatan CAMP akan menyebabkan aktivasi protein kinase. Setelah protein kinase aktif, ia akan memfosforilasi myosin light chain kinase. Aktivasi protein kinase A oleh CAMP akan menyebabkan peningkatan pembuangan kalium atau K+ yang akan menyebabkan hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi ini akan menghasilkan penonaktifkan saluran CA yang bergantung pada tegangan yang mengakibatkan penurunan masuknya kalsium atau CA ke dalam sel yang akan menyebabkan relaksasi otot pada otot polos bronkial. Selanjutnya, saya Alias Raida dengan NIM 2361345 akan menjelaskan tentang fosforilasi pada myosin light chain kinase atau MLCK. Fosforilasi MLCK akan menurunkan aktivasi kinase untuk CA12 yang mengakibatkan penurunan aktivasi MLCK sehingga tidak dapat mempertahankan interaksi antara aktin dan myosin yang mengakibatkan relaksasi pada otot polos bronkial. Selanjutnya, saya Anela Irsa Fawas dengan NIM 2361390 akan melanjutkan penjelasan. Akan terjadi penurunan kalsium intraseluler dan peningkatan kalium membran. Kombinasi penurunan kalsium intraseluler, peningkatan konduktasi kalium membran dan penurunan aktivitas MLCK menyebabkan relaksasi otot polos dan bronkodilatasi. Selanjutnya akan terjadi penurunan aktivitas aktin myosin. Bronkodilatasi akan mengakibatkan perluasan saluran udara dan memudahkan pernafasan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang presentasi aksi obat salbutamol. Semoga bisa bermanfaat dengan sebagaimana mestinya. Bila ada salah mohon dimaafkan.